Maulana Faizatul Sulimah, biasa dipanggil Nana, mahasiswa semester 4 Sejarah Peradaban Islam dari UIN 1 Tulung. Nah, senang banget nih bisa menyapa kalian kembali di Speedcast SPI Podcast. Nah, kali ini Speedcast mengusung segmen baru nih, yakni Diary Mahasiswa Sejarah. Nah, sebenarnya apa sih yang dibahas di Diary Mahasiswa Sejarah kali ini? Nah, kita akan membahas perbandingan mahasiswa daring dan mahasiswa luring bersama pembicara kita. Halo Kak, boleh perkenalan dulu? Halo, kenalin namaku Vivi Nurani, mahasiswa SPI semester 6. Halo Kak, sehat? Alhamdulillah sehat. Untuk mengawali podcast ini ya, sebelum kita masuk ke inti nih dari perbandingan mahasiswa daring dan mahasiswa luring, ada satu pertanyaan yang pasti ditanyakan, yang paling mendasar nih. Kenapa masuk jurusan sejarah? Kalau ditanya kenapa ya karena pengen aja sih gitu. Karena dulu waktu sekolah tuh suka sama sejarah. Tapi ternyata ketika kuliah, wow sangat berbeda ya. Iya, sangat berbeda. Ya benar-benar berbeda gitu. Dan tidak sesuai ekspektasi ternyata. Oh iya. Kalau dari aku pribadi nih ya Kak, kenapa masuk sejarah? Kenapa masuk jurusan sejarah? Itu tuh karena aku juga suka sih sebenarnya pada sejarah. Tapi lebih tepatnya aku suka mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah kayak candi, museum gitu. Aku nggak suka. Suka sih. Terus apa yang kamu dapat dari kunjungan itu? Adalah kan di sana ada infografis ya. Ya bisa ya baca-baca. Oh, kamu lebih suka ini ke medianya gitu. Lebih ke artefaknya ya, peninggalannya. Sorry belibet. Oh begitu. Ya saya juga suka sih jalan-jalan ke museum gitu, ke candi-candi. Mungkin kapan-kapan kita bisa jalan-jalan bareng gitu ya. Ke museum, ke candi. Oke, siap. Iya, oke. Bisa tuh diatur. Nah, kita udah tahu nih kenapa alasan dari masing-masing kita kenapa masuk jurusan sejarah. Gini, kita itu kan beda 1 semester ya Kak. Kamu Iya. tuh cuttingnya aku dan aku Wow. tuh atingnya kamu, adik tingkat. Ating gitu ya, singkatannya ating ya. Iya. Ating. Wow. Nah, kalau dari angkatanku nih, dari awal masuk aja udah online. Kan masih dari awal masuk sudah iya itu. Masih merasakan bangku kuliah. Iya, yang dari PBAK-nya yang Iya, ya itu betul. semua. Masih offline sih. Iya, masih offline gitu. Nah, kita masuk ke inti pembahasan kita, perbandingan mahasiswa daring dan mahasiswa luring. Nah, dengan pertanyaannya gini, bedanya apa sih? Ya bener sih. Bedanya Iya. apa sih? Kalau perbedaan yang paling mendasar sih ya paling pakai masker ya. Iya. Kalau dulu waktu sebelum pandemi jarang sih mahasiswa UIN yang pakai masker ketika kuliah. Mungkin ada sih beberapa. Tapi kalau sekarang semua harus wajib pakai masker. Iya kan? Masuk kampus kalau nggak pakai masker langsung Dicegat satpam. Iya, satpamnya keren-keren. Galak. Heeh. Terus kalau untuk pembelajarannya gimana? Kalau pembelajarannya kan sebenarnya sama aja sih. Kan kita jimit ya. Ya, gini. Kalau nerangin tuh sama sebenarnya, jimit sama ketika ketemu. Cuma bedanya kalau ketika jimit kita kan off cam. Iya. Pasti kayak ini menyepelekan gitu. Bisa disambi tuh apa bahasa Indonesianya? Kita melakukan hal lain. Iya begitu. Kadang ketika off cam itu kita biasanya sambil makan, sambil tiduran. Nah, itu bikin kita nggak fokus gitu. Iya kan? Iya sih, iya bener. Terus gitu. Hanya belum mandi juga sih. Iya, kalau ketika tatap muka kan dosennya ngerti kita gitu. Iya. Jadi kita nggak mungkin bisa sambil makan atau apapun gitu. Tapi kalau off cam, wah itu kita bisa tiduran, makan. Gak pakai jilbab kalau yang cewek. Nah, itu bikin kurang fokus sih. Kayak makan juga tuh jadi kurang fokus. Iya bener. Kurang fokus. Terus kita itu gimana ya?
ya materi itu masuk telinga kiri mental gitu. Nah, iya. Nggak tembus lagi tapi Iya, mental. karena disambi kegiatan lain gitu. Pun oh iya gitu. Terus waktu kakak kan lu ring di kampus itu berapa tahun? Berapa semester? 2 semester. 1,5 dong. Oh, 1,5. Kita mulai online Maret ya. Ya Maret tuh Februari udah masuk. Jadi semester 2 tuh sempet ada beberapa pertemuan gitu. Terus tiba-tiba langsung online. Nah, itu waktu mulai online-nya itu apa enggak, kalau istilahnya di sosiologi itu culture shock? Lumayan, ini gimana itu? Lumayan. Apalagi ketika diskusi melalui WhatsApp group. Oh, Itu iya. agak awal-awal agak kacau sih, kayak pembagian kayak penjawab pertanyaan, iya. memberi pertanyaan itu agak kacau karena kayak teman-teman semaunya sendiri gitu. Gimana semuanya sendiri tuh nggak usah baca materi apa gimana? Ya belum dipersilakan, tapi mereka udah ngetik, udah ngesend gitu. Oh, itu Jadi kan jadi rancau, rancu. Iya rancu gitu. Jadi kak waktu itu presentasi kelompok ya? Iya. Oh, waktu presentasi Dulu kelompok. waktu awal tuh belum pakai Jimit, kita masih WAG gitu. Iya juga sih. Iya memang kalau di WA grup yang zaman aku ya kak, itu ya gitu suka seenaknya. Kita sebagai moderator belum kasih dibuka pertanyaan 3 aja. Nah itu belum gitu aja udah ada pertanyaan 5. Itu jadi kasihan ya itu pemateri. Iya makanya agak rancu sih kalau pakai WA group gitu. Kurang efektif menurut saya. Jadi mending pakai Jimit aja kalau online. Tapi nggak banyak sih dosen yang ngajak Jimit. Iya, mungkin. Kalau untuk diskusi biasanya emang di WA group. Tapi kalau sekarang udah agak terstruktur lah. Maksudnya kayak teman-teman udah ngerti lah gimana teknisnya di WA gitu. Jadi nggak serancau dulu. Kan kalau dulu kan memang belum ada persiapan ya, tiba-tiba langsung online gitu. Kaget. Dari angkatan pun ya kak, selain itu tadi ya yang rancu, yang apapun itu gini, yang aktif untuk berdiskusi orangnya tuh itu aja. Kalau di semesternya kakak itu gitu juga apa enggak? Kurang lebih sama sih. Jadi sama aja sebenarnya. Ya kurang lebih sama gitu. Karena teman-teman kayak waktunya kuliah tapi nggak sadar kalau kuliah gitu. Kadang ada yang ketiduran. Tanggung jawabnya kurang lah ya. Iya betul. Makanya kadang itu kalau waktunya kuliah tuh nggak banyak yang on. Iya nggak sih? Iya. Yang penting absen. Iya yang penting absen. Bodo amat sama perkuliahan. Nah itu minusnya itu sih, kayak kita selalu menyepelekan materi yang dikasih gitu. Pokoknya absen. Nah iya, jarang masuk Jimit tapi absen di e-learning. Oh iya. Penyakit sih itu. Iya penyakit. Kan gitu ya kak. Yang ya kita mentingin absen, yang penting absen gitu. Terus kita kan pandemi ini udah 2 tahun ya kak. Nggak lengkap nih kalau nggak tanya juga nuansa PBAK waktu offline itu gimana sebagai anak jurusan sejarah? Agak kejam sih. Kejam? Ya lumayan. Kan PBAK ada 2 ya, ada PBAK institut sama fakultas. Iya sama fakultas. Yang institut itu lumayan kejam. Iya. Datang jam berapa kak? Apa? Katanya rumah-rumahnya jam 6 pagi harus sudah sampai sana. Bukan jam 6 ya, jam 5. Ya ampun. Abis sholat subuh itu masih gelap loh langitnya, beneran asli. Itu kita ngantri di depan gerbang utama itu sampai perapatan Tirto. Perempat. Ya ampun, itu Ya. semuanya anak UIN 1. Ya itu ngantri jejer gitu. Terus itu lalu lintasnya gimana dong? Dialihkan? Enggak juga sih, kan kita di pinggir. Oh, Enggak di tengah dong, kita di pinggir. Jadi itu maksudnya udah Kan- parkir apa gimana? iya itu parkir dulu. Parkirnya di luar, kita nggak boleh masuk. Maba nggak boleh masuk di dalam, nggak boleh parkir di dalam. Jadi maba itu kalau mau masuk harus ngantri dulu gitu. Karena Karena absen gitu. ya sambil nyanyi. Kita gini nih, antri. Iya. Terus masuk
kalau mau masuk itu kita bikin barisan lagi, bikin peleton. Di situ sambil nyanyi lagu Zalal Waton. Asli nih. Oke, Zalal Zalal Waton, Waton. Indonesia Raya, Mars Uin enggak sih itu sama itu Darah Juang. Iya enggak? Darah Juang. Darah Juang yang Pokoknya itu. lagu-lagu itu kan nanti kita dikasih list lagu disuruh hafalin. Nah, buat masuk ke kampus passwordnya yaitu hafalin lagu itu. Nah, Itu satu-satu. Apa enggak, satu peleton? Iya, satu peleton, tapi sama cuttingnya diliatin. Siapa yang nggak hafal langsung diinggirin, apa kayak dipinggirin gitu, terus Oh, iya. disuruh Nyanyi nyanyi sendiri. sampai hafal. Ya ampun. Lumayan kejam menurut Oh, saya. iya. Enggak kejam sih, repotin. Ya enggak sih, repot banget enggak sih, kayak apaan ini. Ya gitulah. Terus habis masuk, kita udah masuk terus baris sesuai kelompoknya. Ya. Nah, itu kita kayak dijemur. Asli dijemur. Itu kalau kan biasanya kalau aku lihat di Instagram yang ya waktu PBAK gitu yang dulu kan ada atribut itu kan pakai itu capil. Iya, pakai. Emang angkatanmu enggak? Oh, tidak, saya kan Oh, tapi angkatannya 2021 pakai ya? Pakai kok, pakai. Aku jadi panitia sih 2021. ini nggak pakai capil juga. Iya, tapi pakai atribut-atribut kayak Iya. apa namanya seragam. Heeh. Terus pakai apa name tag-nya itu. Kalau aku yang kayak itu loh, nggak pakai capil, kepanasan tuh. Pakai capil, pakai apa tongkat. Terus apalagi ya, itulah mungkin yang agak ribet. Sama disuruh bawa makanan-makanan yang gak jelas menurut saya. Contoh, Apa ya, kayak nasi kuning, nasi Tapi- tiwul, tapi namanya ganti. iya gitu. namanya ganti gitu. Dan aku nggak paham sih, soalnya kan itu ada kos ospek. Nah, sama di kos ospek itu udah disiapin kayak itu semua makanan, terus kayak capil kayak tadi itu udah disiapin di tempat kos aku tuh. Enak ya? Lumayan, jadi kayak nggak mikir gitu, tapi kayak aneh aja, ngapain sih suruh bawa makanan gini-gini gak jelas gitu. Tapi itu disuruh dimakan loh, disuruh makan. Harus habisin. Iya, harus habisin sih. Contohnya mungkin itu ya. Kalau yang Ada- contohnya nih pecel, Iya, itu pecel. namanya jadi nasi gunung meletus gitu. Nggak tahu sih, aku nggak ngafalin namanya, tapi emang namanya agak diganti-ganti nggak sih dulu, kayak aneh-aneh gitu. Terus disuruh apa ya? Seru tapi yang Suruh PBB juga nggak sih? Terus suruh nyanyi-nyanyi gitu, pokoknya gitulah, agak panas sih. Itu yang nyebelin tuh itu kadang disuruh lari-lari gitu, Iya. terus manas, itu sih yang nyebelin, kayak aduh capek banget. Iya. Karena berkaca di beberapa ospek kampus Kampus ospek, lain. iya, ospeknya tuh cuma ya udah duduk-duduk dengerin materi gitu. Kalau kita emang ada materinya sih, cuma ya itu Harus latihan militer dulu. iya betul, latihan semi militer kalau nggak salah ya. Ya ampun. Ya. Gitu, susahnya gitu. Dan itu dari pagi sampai malam. Wah, nggak capek itu. Lumayan, tapi ada istirahatnya. Tapi istirahatnya juga nggak seberapa sih. Itu 2 hari, 2 hari. di institut, 2 hari di fakultas. Kalau fakultas lumayan enak. Kita nggak dijemur. Cuma di dalam AM lantai 6 terus dengerin materi gitu doang. Ya kalau seru ya sebenarnya Kak. Seru ya nggak seru. Ya lumayan sih. Cuma agak kerepotin aja gitu. Ya, yang panas-panas siapa sih yang mau panas-panasan Nah, itu. Ih, skincare mahal kan? Betul, walaupun dulu Belum tren kayak sekarang ya. Emang kayak gitu deh. Aku tahu kok. Aku pun nggak mau kalau suruh panas-panasan. Jadi sebenarnya kalau yang dari aku nih, dari mahasiswa online dari semester 1 sejak PBAK itu sebenarnya enak, lebih enak aku sih ya, nggak ada panas-panasan, nggak ada apa gitu. Enak sih, nggak panas-panasan, nggak ya fisik lo nggak ada. Yang nggak enak tuh ya kita suruh nonton YouTube, live YouTube sehari full. Ngantuk itu sih. Ada ngantuk pasti. gini ya, kalau gimana ya, kan orang beda-beda ya Kak ya. Kalau aku tuh gampang masuk angin tuh orangnya, duduk lamaan itu masuk angin. Aduh, ini kan nggak enak banget, jadi aku kayak harusnya itu enak-enak aja, jadi nggak tambah nggak enak gitu. Gitu sih kalau aku. Itu nonton YouTube terus Terus di institut sama fakultas juga gitu sama sama sih, sama. kayak dengerin materi gitu. Iya.
Ada istirahatnya. Ada kok. Dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau aku inget dulu sih, bentar. Oh iya, dari jam 7 itu pembukaan dan sebagainya itu, terus apa, materi sampai maghrib nggak sih? Maghrib ya? Lupa aku. Bisa. Kalau fakultas sampai maghrib sih. Dulu aku jadi panitia di fakultas. Ya, terus habis itu kan itu ada FGD-nya kan? Oh, FGD. Itu. Jadi sampai malam. Tugasnya apa? Itu tadi merangkum sih. Rangkum gitu. Desain. Iya. Ada yang dilombain juga kan? Tapi aku nggak menang. Siapa yang menang? Ada itu dari nggak tahu. Dari SPI katanya kemarin menang deh kayaknya. Iya ada, tapi aku nggak ingat. Tapi bukan kelasku itu. Oh iya, kan itu ada PBAK fakultas, PBAK institut, fakultas kan ada lagi tuh Pak, PBAK jurusan. Nah dulu waktu masih offline gimana tuh? Kalau kita yang makrab ya. Oh iya makrab yang itu ya. Kalau apa sih? History camp? Yes. Bukan? Oh iya benar. Iya, gitu. Itu ya makrabnya sama kurang lebih kayak kemarin kita kan habis makrab offline ya kemarin, ada tingkat tahun Yang 2021 kemarin. Iya. Ya kurang lebih sama lah, diskusi, game gitu. Tempatnya? Di sini kan. Oh tetap sini Iya, ya. tetap sini jadi andalan Oh, makrab SPI. iya. Semoga tahun depan ganti ya. Ini Ya bisa jadi masukan juga jadi sih. PR buat HMJ ini. Oh iya nanti aku catat biar Nggak bisa bosen gitu. ditindaklanjuti. Nah iya tolong ya di ini biar nggak tetap di sini aja, ganti suasana. Iya sini anginnya terlalu kenceng, nanti yang orang gampang masuk angin kayak aku nanti Bingung. butuh banyak antangin. Oh iya. Kalau angkatanmu itu ya online ya. Iya online tuh ya Cuma suruh materi. itu materinya kalau nggak salah Bapak Faizul. Iya Pak Kajur. Siapa sih sama itu Bu Baiti. Iya Ya bener ya. Sih. sama ya kurang. Sebenarnya kalau online kayak itu kurang asik. Iya nggak asik banget. Karena apa ya template-nya sama aja dengerin orang ngomong via online itu tuh ngantuk sebenarnya kalau aku sih. Orang offline aja sedikit ngantuk ya, sekali. apalagi online sendiri kan. Kalau offline mungkin kita bisa kayak bercanda lah sama temen-temen. Iya. Dan nggak sedikit ngantuk, nggak ngantuk. Lagi kalau online tuh pasti Ya pasti. karena aku ngalamin ya gitu Jimit pas off cam agak ngantuk. Iya kan? Iya bener. Apalagi kalau nggak enak badan tuh udah langsung tidur. Enggak kok enggak. Wah, Itu tadi bercanda. ini bisa jadi masukan bapak-bapak ibu dosen. Mbak Lana ini kalau off cam tidur ya Pak, tolong. Enggak bohong. Aku tadi cuma bercanda kok Pak. Mbak Lana ini cuma absen doang Pak. Enggak. Astagfirullah. Ya ampun. Enggak gitu. Kita gini-gini ya tetap serius kok waktu kuliah. Oke nih. Kalau dari angkatanku ya Kak, masuk offline pertama itu mata kuliahnya Pak Rizal itu di semester 3 akhir gitu. Itu pertama kali. Pertama Jadi kali. madinnya masih online. Iya, full madinnya online. Full. Oh, yang iya nih. Jadi pengen tanya juga. Itu waktu offline madinnya gimana? Kan aku madinnya BTHI ya. Heeh. Jadi ya ngaji bareng sih. Ngaji bareng di kelas. Enggak Nah, praktek satu-satu. Itu waktu Ya, ujian. ya pernah praktek satu-satu. Nah setelah setelah online, kita tuh jadi kayak ngirim voice note kayak rekaman di WA. Jadi jarang kayak deres. Oke. Kalau ketika offline itu kayak deres gitu bareng-bareng, baca bareng-bareng, terus disuruh baca satu-satu gitu. Tapi kalau ketika online ini jadi kayak cuma ya udah absen terus ngirim itu rekaman ngaji itu. Absennya ya ngirim rekaman ngaji itu. Jarang jimit juga. Kalau dari ceritanya yang angkatanku ya Kak, itu BTI itu harus Google Meet jam berapa ya? Jam 7. Iya, jam 7. Itu sangat ketat banget loh. Beneran itu, aku kayak wah untung aku nggak ambil BTQ. Kamu apa? Aku itu ulah
Ula maknani ya. Iya, maknani kitab tuh enak tuh nonton di YouTube. Tapi lulus kan BTV? Apa Madinnya? Iya, lulus alhamdulillah. Alhamdulillah lulus. Pokok sering masuk aja pasti lulus kok. Iya. Sering masuk jadi tugas. Walaupun dapat B atau C ya. Alhamdulillah aku Alhamdulillah ya, aku juga. amin apa A ya? Amin sih kalau aku. Apa? Amin mungkin. Karena sering masuk sih. Kok kuncinya dimasuk gitu. Iya. Sering apa jangan sampai Nggak absen. Itu bisa nggak lulus kayak salah satu temenku ada itu. Oh iya. Kasian banget ya. Sebut nama nggak nih? Nggak usah. Kasihan nanti kalau ada pacarnya yang denger. Waduh, kasihan. Merusak citra bagusnya dia Kak tadi. Nah, gitu ya Kak. Jadi perbedaan intinya tadi ya tetap di medianya ya sebenarnya. Iya. Dan waktu aku sih belum terlalu ketat kayak angkatan. Mungkin karena angkatanku itu belum siap sih online. Masih ya tadi culture shock. Belum siap. Jadi Sekaget itu. ya udah seadanya. Kalau mungkin angkatanmu udah dipersiapkan kali ya. Jadi makanya Iya. harus jimit gitu. Kan BTI waktu aku tuh nggak ada jimit sama sekali ya. Kirim rekaman doang. Ya. Ini biasanya kan gini. Ini kembali ke yang kuliah, masuk ke kelas itu. Biasanya tuh gini, kalau di online itu dosennya gimana ya, terlihat lebih gimana ya, lebih kalau Pak Ardi sih lebih galak gitu. Tapi waktu ketemu langsung kayak tadi aku kuliah offline ya, Aja gitu. ya aja malah seru gitu. Ya, Seru banget. Emang Kalau aku pribadi ya Kak, dari yang online ke offline, nah waktu online tuh ya dosen menurutku ya beda gitu kalau waktu offline. Kalau katanya Pak Dwi tuh ruhnya bisa lebih nyampe waktu offline. Nah itu kakak sebagai yang dari offline ke online itu gimana? Kehilangan ruh apa bagaimana? mungkin iya sih ya. Kalau ketika offline lebih akrab gak sih? Kayak interaksinya ada gitu. Iya. Karena ketika jimit gitu, teman-teman tuh kadang males buat Berargumen. iya gitu. Tapi ketika offline ya yaudah kayak kita jadi lebih aktif lagi gitu. Natural aja gitu, ikut alur. Kalau pakai jimit ya teman-teman pasti off cam terus disambi tadi, nggak tahu sambil ngapain. Jadinya kayak jarang yang berargumen, jarang yang tanya gitu. Ada sih cuma ya nggak sesering ketika kita offline. Iya Kak, jadi tetap kembali lagi ke media ya sebenarnya perbedaan yang paling itu. Iya. Ya lebih enak offline sih sebenarnya. Iya, enak offline kok. Lebih akrab sama teman, sama dosen, chemistry-nya kebangun gitu kan. Iya, kayak ketika tadi ruhnya nyampe. Iya gitu ya Kak. Jadi tadi perbedaan yang paling banyak adalah tetap medianya. Dari tadi sih culture shock. Ya. Yang dari offline ke online, terus yang dari aku dari online ke offline masih ada dikit-dikit lah culture shock. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Ada nggak saran-saran atau kritik itu buat mahasiswa sejarah peradaban Islam? kalau sarannya sih ya sama seperti kata dosen dan kating-kating terdahulu ya. Banyak membaca. Membaca? Ya, dan menulis. Karena dari membaca itu kita bisa menulis gitu. Iya benar. Jadi sumbernya ya Kak, Iya. dan motivasi sih sebenarnya. Jadi jangan lupa membaca sih. Pokok membaca itu penting banget. Kalau katanya salah satu ketua HMJ SPI terdahulu, skincare utama perempuan masa kini juga membaca buku atau literasi, ya kan Kak? Nah iya, makanya ini adik-adik itu ayolah membaca. Saya juga ini berusaha untuk menyukai membaca, walaupun nggak banyak tapi membaca. Iya. Bismillah, Allahumma tak paksa kalau katanya kakekku betul. dulu. Betul, dipaksa gitu. Ya kan kalau dicinta itu kan ya cinta datang karena terbiasa. Ada juga yang gara-gara terpaksa kan jadi terbiasa, sama aja sih. Wow. Sebuah quotes dari Mbak Lana ini. Iya. Ini mungkin
pengalaman dari Mbak Lana. Itu ada lagi tuh kata-katanya Pak Ardi tuh Kak, katanya sih ikro, bacalah gitu. Emang kita masuk SPI dipaksa untuk membaca sih, diharuskan malahan. Ya itu kalau nggak suka harus dipaksa sih suka baca, karena mau nggak mau ya jurusan kita itu harus membaca. Outputnya menulis. Iya. Kalau kamu kan membaca tuh memperbanyak diksi. Kan ya dari sumber-sumber kita kan juga harus tetap membaca gitu. Iya. Iya gitu. Jadi gitu ya teman-teman SPI, kita harus banyak-banyak membaca, suka maupun nggak suka, karena kita adalah mahasiswa sejarah gitu. Wah, menarik sekali ya Kak perbincangan kita pada kali ini. Terima kasih ya Kak Vivi ya. Kalau udah aku sih buat aku dan kamu dan kita semua mahasiswa SPI, semoga kita bisa lulus, ya kan? Ya lulus dengan lancar ya. Ya lancar dan tepat waktu. Nah, iya. Nggak lama-lama di sini ya, nanti jadi sesepuh nanti di sini. Iya bener-bener kayak yang itu. Siapa? Ya itu deh. Sekali lagi terima kasih ya Kak Vivi atas waktunya, atas waktu kita berbincang-bincangnya. Oke guys, gimana? Tertarik dengan podcast kami? Jangan lupa follow Instagram dan YouTube kami di @SPI-1 Tulungagung dan Prodi UN1. Sampai bertemu di episode podcast selanjutnya. Bye. Kak Vivi say bye. Dadah. Oke, dadah.